Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat wayam ini. Gimana kabar hari ini? Di kesempatan kali ini ya, atau sore hari ini, kali ini sore hari ya. Jam 5 nih, setengah limaan lebih lah. Jam 5 video udah dibuat. Mohon maaf rame banget nih, sore pikir jalan tuh gang rumah ya, depan rumah. Jalan. Ini jalan gang rumah sebenarnya, tapi rame kalau sore ini. Lalu lalang motor, orang pulang kerja, orang apa anak-anak sekolah kadang juga pada pulang, ya aktivitas sehari-hari lah. Oh, rame. Jadi mohon maaf kalau bikin kontennya agak rame ya, biarin aja lah, anggap aja backsound. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan membahas lagi eh, seputar pulsar lagi nih ya, seputar putar pulsar lagi. Pulsar khususnya yang 220 ya. Intinya mah ya mungkin yang lain juga sama sih penyebabnya, ini yang lainnya juga mungkin samalah intinya akan kita bahas, mungkin tidak ada sedikit perbedaan, mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya, juga aktifkan tombol loncengnya ya, supaya saya terus semangat kembali buat konten-konten selanjutnya. Ya, paling nggak minimal seminggu sekali lah saya upload konten. Kalaupun nggak sebulan, dengan 2 minggu sekali, seminggu sekali lah. Syukur-syukur bisa seminggu 2 kali gitu. Konten apa aja lah yang sekiranya bermanfaat, yang pastinya masih seputar otomotif ya, entah itu sekitar motor pulsar atau motor lainnya, atau juga seputar mobil ya, roda 4 ya, khususnya Motuba lah ya. Oke, pada kali ini saya akan bahas lagi seputar pulsar, bajai pulsar 220 cc ya, produk made in Indonesia, India. Oke, saya lagi sebelum dilanjut jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya. Silahkan boleh di-share kalau bermanfaat ya. Kalau enggak ya jangan. Intinya jangan pelit-pelit subscribe lah. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Jadi jangan pelit-pelit ya. Jangan. Tapi mudah-mudahan sih apa yang akan saya sampaikan ini akan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang apa namanya, mungkin juga memiliki sepeda motor pulsar ya. Intinya berbagi ini aja lah, pengalaman seputar perawatan motor pulsar ya. Baik, pada kesempatan kali ini sedikit berbagi tentang, ternyata ini tuh ada yang nggak masuk. Sedikit tentang permasalahan yang ada di sepeda motor pulsar ya, yang mungkin sebenarnya sih bukan pulsar aja sih, motor lainnya juga sama ya. Sepeda motor lah intinya Maya, mungkin permasalahan yang kadang-kadang mesin itu tiba-tiba berebet gitu loh ya, gitu berebet. Apa sih penyebabnya ya, yuk kita bahas sama-sama pokoknya. Oke, mungkin teman-teman juga pernah merasakan namanya motor berebet ya. Tiba-tiba mesin yang berebet, tiba-tiba terus mati gitu. Nah, dan mungkin bingung juga kan apa penyebabnya. Nah, ini hampir sama aja sih, semua motor apa aja juga pasti akan merasakan kayak gitu. Dan ada beberapa faktor atau penyebab yang bisa saja terjadi ketika motor Anda atau teman-teman semuanya berebet. Berebet ya, suaranya itu kan tiba-tiba mati, ya mogok gitu, gimana gitu ya. Oke, nah kita bahas satu persatu ya penyebabnya. Apa sih ya kenapa motor itu berebet? Nah, yang pertama, yang kemungkinan yang terjadi ketika motor teman-teman itu berebet itu bisa jadi juga dari ini apa namanya, saluran bensin ini nih. Nah, kan anak ini nggak ada filternya nih, kadang juga kan ada yang pakai filter juga, ada yang nggak pakai. Nah, ini nggak pakai, nih nggak ada filter ya, filter bensinnya. Saya nggak pakai filter. Kemungkinan juga filternya, kalau yang pakai filter kemungkinan filternya tersumbat atau saluran ininya tersumbat, jadi aliran bensin nggak lancar ya. Jadi artinya telat lah sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga di karburatornya ini udah kotor ya. Karburatornya juga udah kotor, dalamnya butuh dibersihkan, saluran-saluran ininya, udaranya, saluran bahan bakarnya ini, sehingga pembakarannya yang ada di ini nggak normal.
Jadi akhirnya ya berebet suara dudu kayak gitu. Ini ya. Bisa juga dari sini teman-teman ya. Atau bisa juga kemungkinan ada kebocoran udara di sini. Kayak misalkan ini yang nggak pas, posisinya nggak masuk ya, bisa juga terjadi ya. Tuh. Jadi ada beberapa faktor. Dan cara mengatasinya ya itu tadi, ini kalau dari sini kemungkinannya coba dibersihkan ini ya, karburatornya dibongkar, dicuci, terus pakai semprot pakai cleaner. Karbo cleaner ya, dibersihkan. Nah, itu apa namanya, diantaranya kalau misalkan dari sini ya penyebabnya. Kalau dari filter bensinnya ya, filter bahan bakarnya ya tinggal dicek terus semut apa enggak. Kalau tersumbatnya ganti aja lah, murah kok filternya. Atau juga bisa juga dari sini nih teman-teman. Di sini juga ada saringan sebenarnya ini. Ini tinggal dibuka. Ini ditutup dulu ya, di posisi off dulu kalau mau dibuka kerannya off, nanti dibuka. Sini ada biasanya kotor. Kemarin saya juga cek, ini kotor banget teman-teman. Ini ya, saya bersihkan. Nah, alhamdulillah udah ini lagi. Ya, bisa juga dari sini. Nah, untuk ini kalau penyebabnya dari bahan bakar ya. Kalau misalkan berebet itu, misalnya dari ini bisa apa, dari aliran bensinnya atau dari kiminya atau dari karburatornya ya. Tinggal dibersihkan teman-teman ya. Nah, terus juga bisa juga dari busi ya, karena businya juga kadang-kadang businya udah lemah, ininya pengapiannya juga kadang-kadang bisa bikin berebet juga ya. Cek juga pengapiannya. Kalau misalkan dari busi apinya keluarnya bagus apa enggak, kalau besar apa enggak. Kalau kecil ya berarti kemungkinannya businya lemah. Kalau pengapian juga bisa dari busi ya, bisa juga kalau misalkan ini dicek dari ininya apa ya namanya, delco ya, apa ya ini namanya tuh pokoknya ada kabel ininya di ini ya, dipercikan kayak ini sambil di starter gitu. Nah, kira-kira jalan apa, ada apinya apa enggak tuh teman-teman ya. Iya, pokoknya banyak faktor lah intinya ya kalau ketika ini berebet ya. Dan yang utama lagi, cek juga bahan bakarnya, apakah bahan bakarnya masih ada apa enggak. Soalnya kadang-kadang kalau berebet gitu tuh tanda-tanda juga bahan bakarnya mau habis. Kalau berebet gitu biasanya tanda-tanda bahan bakar mau habis juga. Jadi dicek juga ya bahan bakarnya masih ada apa enggak. Nah, oke, itu ya teman-teman seputar apa penyebab mungkin apa namanya sepeda motornya berebet apa mungkin itu diantaranya itu penyebabnya ya. Kotor banget nih motor, nggak dicuci, nggak di steam nih. Nah itu ya, jadi diantaranya itu penyebabnya ya. Mungkin ya intinya hampir sama lah, motor-motor yang lain juga pasti seperti itu ya. Kalau berebet bisa dari karbunya, intinya seputar ini aja lah kalau berebet itu. Kalau di starter susah kemungkinannya, kalau ini yang normal starternya susah kemungkinan dari sini, dari pengapian ya. Kemungkinan businya percikannya kurang bagus, kurang besar. Baik, itu saja untuk tipsnya, berbagi pengalamannya seputar perawatan sepeda motor ya, untuk motor berebet gitu. Nah, mungkin diantaranya itu teman-teman pasti pernah mengalami mungkin hal-hal yang seperti itu, terutama buat motor yang masih memakai karburator. Kalau yang ininya udah pak injeksi, motor-motor yang terbaru, berarti ya di injeksinya juga harus sering dicek ya, mungkin itu. Kalau bingung untuk perawatan sendiri nggak bisa, ya serahkan saja sama mekanik, sama ke bengkel aja ya. Jadi daripada asal-asalan ini nanti malah bikin parah ya, mending bawa ke bengkel aja tuh. Tapi paling nggak antisipasinya kalau kita ada kendala di jalan tuh tahu gitu ya cara mengatasinya. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya. Itu saja, terima kasih. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.